Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tema yang pertama. Tema yang pertama yaitu adalah bertahanus. Bertahanus atau at-tahanus adalah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hijaz sebelum datangnya Islam, di mana mereka selama berhari-hari dalam setiap tahunnya mengasingkan diri dari masyarakat untuk menempa jiwa. Orang-orang yang melakukan tahanus adalah Abdul Muthalib dan Nabi Muhammad SAW. Tahanus dikerjakan pada masa sebelum bi'tsah, dilakukan setiap tahun selama 1 bulan di Gua Hiro untuk berkhalwat dan beribadah. Bertahanus juga bisa diartikan sebagai menemukan jalan keluar dari kebingungan yang melanda pikiran Nabi. Seseorang berkhalwat dan mengasingkan diri dari masyarakat untuk beribadah, muraqabah nafs, dan berbuat baik, sehingga diharapkan dari khalwat yang ia lakukan, ia akan terhindar dari dosa dan juga dari keadaan itu. Akan tercapai sebuah keadaan jiwa seseorang yang murni. Menurut sebuah hadis dari Aisyah, Nabi Muhammad SAW lebih mencintai untuk melakukan khalwat daripada aktivitas-aktivitas lainnya. Ia pergi ke Gua Hiro selama beberapa hari. Kemudian pergi ke rumah Khadijah untuk mengambil makanan dan bekal dan kembali lagi ke Gua Hiro dan memperlama khalwatnya. Nabi Muhammad SAW melakukan tindakan ini sampai bi'tsah. Materi yang kedua adalah wahyu pertama. Ramadan menjadi bulan istimewa bagi Islam karena ada beberapa peristiwa penting di bulan ini. Salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Tempat turunnya wahyu yang pertama adalah di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Nabi Muhammad SAW adalah seseorang pria yang sering merenung dan berpikir, kontemplasi olah spiritual, memikirkan fenomena alam dan lingkungan sekitarnya di tempat yang jauh dari keramaian. Rasulullah SAW berdoa kepada Tuhan agar menemukan sesuatu yang mencerahkan dirinya dan kaumnya. Sikap itu terus dilakukannya dan dibarengi dengan memberikan sedekah dan makanan kepada fakir miskin. Hingga pada suatu malam di bulan Ramadan tahun 610 Masehi, di sudut Gua Hiro, beliau dikejutkan oleh turunnya wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bertahanus, yaitu beribadah di sana beberapa malam dan tidak pulang ke rumah istrinya, dan untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan dibawanya pula perbekalan untuk keperluan itu, sehingga datang kepada beliau al-haq. Al-haq adalah kebenaran wahyu. Pada waktu beliau berada di Gua Hiro, maka datanglah kepada beliau malaikat dan berkata, "Bacalah." Jawab beliau, "Aku tidak bisa membaca." Nabi bercerita, "Lalu malaikat itu menarikku dan memelukku erat-erat sehingga aku kepayahan. Kemudian ia melepaskanku dan berkata lagi, 'Bacalah.' Dan aku menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Lalu aku ditarik dan dipeluknya kembali kuat-kuat hingga habislah tenagaku. Seraya melepaskanku, ia berkata lagi, 'Bacalah.' Aku kembali menjawab, 'Aku tidak bisa membaca.' Kemudian untuk ketiga kalinya ia menarik dan memelukku sekuat-kuatnya. Lalu seraya melepaskanku, ia berkata, Surat Al-Alaq ayat 1-5. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman-teman saya tentang wahyu pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW baru mendapatkan wahyu pertama kali,
beliau langsung pulang ke rumah istrinya, yaitu Khadijah binti Khalid, dengan hati gemetar ketakutan. Ia memohon kepada Khadijah untuk menyelimuti dirinya. Khadijah menyelimuti Muhammad hingga hilanglah ketakutannya. Lalu Muhammad bercerita kepada Khadijah. Setelah menceritakan apa yang baru dialaminya, Nabi berkata, "Sesungguhnya aku mencemaskan diriku." Khadijah berkata, "Sama sekali tidak, demi Allah. Allah selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkaulah orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, selalu menanggung orang yang kesusahan, selalu mengusahakan apa yang diperlukan, selalu menghormati tamu dan membantu derita yang membela kebenaran." Setelah itu, Khadijah pergi membawa Muhammad menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Waraqah adalah seorang Arab pemeluk agama Nasrani zaman jahiliyah. Ia pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani dan ia pun menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Ia seorang yang buta. Lalu Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hiro. Kemudian Waraqah berkata lagi kepada Muhammad, "Itulah Namus, yaitu Jibril, yang pernah diutus Allah kepada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup di saat engkau diusir kaummu." Waraqah menjawab, Rasulullah lalu bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Lalu Waraqah menjawab, "Ya, sebab setiap orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa pasti dimusuhi orang. Jadi kelak engkau mengalami masa-masa seperti itu. Dan jikalau aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenagaku." Namun tak lama kemudian Waraqah meninggal dan wahyu pun putus untuk sementara. Kita lanjut ke wahyu yang kedua. Setelah menerima wahyu yang pertama di Gua Hiro, Rasulullah SAW tidak menerima kembali wahyu yang kedua selama 40 hari. Padahal beliau sangat rindu sekali dan sangat ingin menerima kembali wahyu yang berikutnya. Lalu ketika Rasulullah SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba beliau mendengar suara dari langit. Lalu beliau mengangkat wajahnya ke langit. Beliau melihat malaikat yang pernah mendatanginya saat di Gua Hiro. Malaikat itu sedang duduk di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW kembali merasa takut mengingat perlakuan malaikat itu kepada dirinya saat menyampaikan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Beliau pun kembali ke rumah dan berkata kepada keluarganya, selimutilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir. Ayat Al-Mudaththir ayat 1-7 sebagai berikut, yang artinya, "Wahai orang yang berkumul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan." Penjelasan ayatnya adalah, berilah peringatan umat manusia dengan azab Allah jika mereka tidak mau juga kembali dari kesesatan dan penyembahan berhala seperti apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Ayat ketiga yang artinya, dan agungkanlah Tuhanmu. Penjelasan ayat, khususkanlah Dia dengan pengagunganmu terhadapnya, dan janganlah kamu menyekutukannya
dengan selainnya. Ayat 4 yang artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Penjelasan ayat, bersihkanlah pakaianmu agar kamu benar-benar menyiapkan diri untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak pantas bagi seorang mukmin melakukan hal ibadah dalam keadaan kotor dan berpakaian yang najis. Ayat kelima yang artinya, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Penjelasan ayat, tinggalkanlah hal-hal yang menyebabkan datangnya azab, yaitu dengan cara taat kepada Allah dan melaksanakan perintahnya. Ayat ke-6, dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Penjelasan ayat, janganlah kamu memberi kepada seseorang suatu pemberian sedangkan kamu mempunyai maksud untuk mendapat balasan yang lebih banyak dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, sebab hal itu bukanlah termasuk sifat orang yang dermawan. Ayat ke-7, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Penjelasan ayat, karena kamu harus bersabar atas apa yang akan menimpa dirimu, yakni akibat dari perlakuan kaummu yang menyakitkan ketika kamu menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mudassir ayat 1-7 ini memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Ya, sekian dari kelompok kami. Jazakumullah khairan khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.